Oke, cerita horor Mawar Hitam Berduri. Cerita horor kali ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Gina. Cerita yang sangat mencekam. Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe dulu agar channel kami terus berkembang, oke? Jadi di awal cerita, Gina adalah seorang gadis kecil yang belum berusia 18 tahun. Namun ia terpaksa dijual ke lokalisasi oleh orang tuanya. Dia dijual di sebuah apartemen yang sudah lumayan mewah di sebuah kota yang terbesar di Indonesia. Gina kabur dari desa karena dipaksa kawin dengan Pak Paidi, juragan kampung, sebagai kompensasi hutang bapaknya kepada Pak Paidi. Sebenarnya Gina rela kawin dengannya meski usianya terpaut 25 tahun. Gina 15 tahun, sedangkan Pak Paidi 40 tahun. Namun teror keempat istrinya yang membuatnya hanya bertahan 3 bulan. Gina dijebak oleh salah satu temannya yang bernama Ginem. Ia tega menjebak Gina hingga Gina diajak ke Jakarta dan dibawa ke tempat lokalisasi. Gina dibujuk beberapa kali dengan Mami, penguasa lokalisasi. Semula Gina menolak menjadi penghibur lelaki hidung belang. Namun Mami sangat marah besar. Mami berkata kepada pesuruhnya, "Parno, Alek, Joni, urus itu Gina," teriak Mami dengan kencang. Gina pun diperkosa secara bergilir oleh 3 lelaki hidung belang tersebut. Gina meratap. Menangis pun tidak ada gunanya, pikirnya saat itu. Gina hanya bisa meratapi nasibnya saat itu. Sudah jadi suratan takdirnya, pikirnya. Sejak sejak saat itu Gina jadi anak manis. Apa yang kata Mami tidak pernah Gina bantah satu kata pun. Mami pun merubah penampilan Gina. Rambutnya dibuat menjadi model kekinian. Bagian atas berwarna hitam dan bagian bawahnya berwarna putih kekuningan. Matanya diberi lensa mata yang berwarna biru. Kulitnya pun yang kuning langsat dibuat lebih cerah. Wajah Deso telah berubah menjadi wajah selebriti. Bahkan Gina sendiri pangling dengan wajahnya sendiri. Gina menjadi salah satu stok baru di lokalisasi kota tersebut. Setelah itu maminya mencoba mempromosikan Gina. Gambar Gina dengan berbagai pose menggiurkan dipasang WA. Ditawarkan kepada para pelanggan. Gina menerima tamu siapa saja yang membutuhkan jasanya. Dalam waktu yang sangat singkat, Gina pun menjadi seorang primadona. Seorang wanita yang menjadi rebutan para lelaki yang haus akan kehangatan pelukan seorang wanita. Sampai pada suatu titik ada seorang tamu yang bernama Arjuna. Orangnya bertubuh tinggi, tubuh atletis, berotot, kulit sawo matang, dan rambut sedikit ikal. Orangnya sangat gagah, sangat tampan, dan pada bagian leher sebelah kanan terdapat tato bunga mawar hitam. Inilah awal cerita Mawar Hitam. Arjuna mengaku sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kehidupan wanita malam di kota-kota besar di Indonesia. Berarti bukan hanya di kota terbesar saja, namun banyak kota-kota yang ia teliti saat itu. Setiap malam minggu Arjuna selalu mendatangi Gina. Dan sudah 4 kali Arjuna datang kepada Gina. Dia hanya mengobrol, tidak lebih dari sekedar itu. Seperti layaknya tamu biasa, Arjuna juga membayar tarif yang telah ditetapkan Mami, bos lokalisasi Gina. Namun malam minggu yang kelima,
Arjuna mendatangi Gina dengan istimewa, bahkan sangat istimewa. Arjuna mengucapkan ucapan ulang tahun kepada Gina. "Gina, selamat ulang tahun," katanya, sambil mencium kening Gina dengan mesra. Kemudian Juna pun memberikan seikat bunga mawar hitam, bunga yang sangat indah, meski bunga itu adalah bunga imitasi. Bentuknya nyaris persis seperti aslinya. Mawar yang baru pertama kali Gina lihat. Gina pun mengucapkan terima kasih kepada Arjuna. Mata Gina berkaca-kaca, keharuan yang menyesak dada. Jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Begitu perhatiannya Arjuna kepadaku. Apakah ini yang disebut jatuh cinta? Bolehkah seorang pelacur jatuh cinta dengan tamunya? Hati Gina bertanya-tanya. Gina sendiri sudah lupa dengan tanggal lahirnya. Baru kali ini ada yang merayakannya. Entah dari mana Arjuna mengetahui tanggal lahirnya. Namun, ya, hari itu Gina genap berumur 17 tahun. Bagai bunga yang sedang mekar, bunga yang sedang harum aromanya. "Gina, malam ini kita jalan-jalan ya," kata Arjuna halus menyambut Gina. Malam itu awan hitam menutupi langit, bintang-bintang tenggelam dalam gulungannya, dan hujan pun telah meneteskan dengan malu-malu. Namun, bagi Gina, suasananya sungguh luar biasa indah. Arjuna mengajak Gina ke Sarinah, pertokoan kebanggaan Indonesia. Tangan Gina digandeng oleh Arjuna. Sesekali Arjuna pun merangkul pundak Gina. Gina sungguh merasa tersanjung atas perlakuan yang telah dilakukan Arjuna, kekasihnya. Gina dan Arjuna memakan bakso, membeli es krim, dan melakukan kemesraan seperti layaknya sepasang kekasih. Bahkan Arjuna juga membelikan baju dengan motif mawar hitam. Mawar hitam kembali muncul dalam cerita ini. Dan Arjuna pun membelikan parfum yang beraromakan mawar hitam. Sungguh malam yang sangat indah. Malam yang akan Gina kenang seumur hidupnya. Gina dan Arjuna pun pulang ke apartemen agak larut malam. Namun tidak seperti biasanya. Arjuna tidak hanya mengajak ngobrol Gina, namun dia juga mengajaknya untuk tidur bersama. "Gina, malam ini apakah boleh kita tidur bersama?" kata Arjuna lembut memandang Gina. Aneh juga Arjuna kali ini. Bukankah 5 malam minggu Arjuna telah membeliku? Mengapa baru sekarang dia baru ingin menikmati tubuhku? Kata Gina dalam hatinya. Arjuna menciumnya dengan lembut, dengan penuh perasaan. Matanya memandang mataku sampai menembus jantung. Seluruh badan Gina bergetar. Mata Gina terpejam lemas, terkulai bagai bunga yang layu. Jantung Gina pun berdebar semakin kencang dan sangat kencang. Malam itu sungguh malam yang sempurna. Namun jarum jam di dinding tidak berpihak kepada mereka berdua. Seolah jarum itu berlaku curang, berjalan lebih kencang dari biasanya, bahkan berlari terbirit-birit mengejar waktu. Malam indah bak kedipan mata. Hari pun berganti, dan mawar hitam aku tempatkan di sebelah almari. Setiap saat aku memandangnya dengan penuh ketakjuban, indah, cantik, harum, diselimuti dengan sebuah misteri. Duri yang tajam dan runcing menjaga dengan setianya. Aku benar-benar jatuh cinta, bagai disihir.
Aku meminta bagian kanan leherku ditato mawar hitam, persis seperti yang dilakukan Arjuna. Itulah yang difikirkan oleh Gina saat itu. Itulah yang difikirkan dan kemudian dilakukan oleh Gina saat itu. Dan sejak saat itu, panggilanku pun bukan lagi Gina, tapi mawar hitam. Mami, namaku diganti ya, panggil aku mawar hitam, kataku kepada Mami. Mami pun hanya mengangguk. Mungkin bagi Mami apalah arti sebuah nama seorang pelacur. Gina atau mawar hitam sama saja. Keduanya tidak berarti apapun bagi Mami. Foto-fotoku pun diganti oleh Mami. Selalu ada tato mawar hitam di leherku. Namun sejak malam yang sempurna itu Arjuna tak pernah muncul lagi. Apakah penelitiannya sudah selesai? Apakah pindah ke tempat lain? Apakah Arjuna sedang sakit? Atau jangan-jangan dia sudah mati? Banyak pertanyaan yang ada di otakku. Pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Entah mengapa wajah Arjuna selalu berada di benakku. Setiap tamu yang menginginkan tubuhku, aku selalu membayangkan wajah Arjuna. Dan 33 hari pun berlalu. Aku sama sekali tidak menstruasi. Aku muntah di kamar mandi. Perutku terasa mual. Payudaraku menjadi bengkak, sakit dan terasa lebih berat. Di sekitar puting berubah menjadi lebih gelap. Ketika aku periksakan diriku ke dokter kandungan, ternyata benar, aku hamil 3 bulan saat itu. Janin siapa yang ada di perutku? Apakah janin Arjuna? Pikirku saat itu. Saat berhubungan dengannya, memang aku sengaja tidak memakai kondom. Arjuna juga aku biarkan tidak memakainya. Aku berharap punya anak dari Arjuna. Mungkin saat itu aku seperti sedang gila. Namun itulah yang aku pikirkan saat itu. Saat kehamilanku berumur 5 bulan, aku mendapat undangan tidak terduga dari Arjuna melalui WA. Pesannya tertulis, untuk mawar hitam, salam kangen. Datang ya di Hotel Mawar Hitam Puncak pas malam Minggu jam 19 WIB. Pakaian motif mawar hitam, parfum mawar. Jangan lupa bawa bunga mawar hitam. Pada bagian bawah terdapat gambar bunga mawar hitam disertai dengan tanda tangan Arjuna. Hari yang kunanti pun sudah tiba. Cuaca tidak begitu bersahabat dan sekitar jam 11 siang aku sudah berangkat menuju puncak. Gerimis sudah mulai membasahi jalan sejak dari Gadok. Semakin ke atas semakin deras. Mobil berjalan merayap, antri dengan terpaksa. Entah berapa kilometer panjangnya jalan itu. Sekitar jam 20 lebih 20 WIB, aku pun sampai di Hotel Mawar Hitam yang lokasinya tidak jauh dari jembatan di tengah jalan Puncak Pas. 10 meter darinya, belok kiri di sebelah pohon beringin besar. Hujan mulai mereda, namun awan hitam masih setia menggelar di langit. Kilat sekali menerangi bumi. Suasana hotel sepi, sunyi. Nyanyian kodok, jarik, dan burung hantu tidak terdengar sekalipun di sana. Pepohonan yang banyak tumbuh di sekitar hotel kompak berdiam berdiri mematung. Tidak ada hembusan angin sedikit pun. Serasa tidak ada apa-apa di sana. Hotel yang aku pikir ramai pengunjung ternyata sangatlah sepi. Hanya beberapa tamu.
Mungkin karena hujan sejak sore, pikirku saat itu. Tapi suasananya membuat bulu kuduku berdiri. Aku pun langsung menunjukkan undangannya di WA kepada resepsionis. Oleh resepsionis, aku diantar ke ruang pertemuan di ruang mawar hitam 7. Dan ternyata bukan hanya aku, ada setidaknya 6 orang dalam ruangan itu. Ditambah aku menjadi 7 orang dan semuanya wanita. 7 wanita itu mengaku sebagai mawar hitam. Semuanya bernama Mawar Hitam. Aku pun memperkenalkan diri. Halo, namaku Mawar Hitam. Dan salah satu dari 6 wanita yang sudah ada di dalam menjawab, aku Mawar Hitam. Lainnya pun mengikuti, aku Mawar Hitam. Ternyata 7 wanita termasuk aku yang sudah ada di dalam. Semuanya bernama Mawar Hitam. Semuanya memakai baju motif mawar hitam dengan aroma bunga mawar. Model rambutnya sama dengan aku, namun sorot matanya terlihat sangat kosong. Tidak ada apa-apa di pandangan sorot matanya. Mereka hanya berbicara ketika mereka diajak mengobrol. Selebihnya mereka hanya diam mematung. Pada tato mawar hitam di leher kanannya seperti ada sebuah tetesan darah. Keenamnya profesinya sama denganku, hanya berbeda lokasi tempat kita. Ada yang berasal dari Bandung, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Malang. Aku perhatikan perutnya, perut mereka agak buncit. Hamil, ya semuanya hamil. Kami bertujuh, wajahnya sangat mirip. Bak Pinang dibelah menjadi 7, ditambah lagi dengan pakaian dan parfum yang sama. Aku pun mengajak untuk berfoto bersama dan juga bertukar nomor HP, termasuk nomor HP mami kita masing-masing. Sudah lewat jam 9 malam, namun Arjuna belum juga muncul di ruangan. Menurut resepsionis, Arjuna sudah ada di hotel sejak sore hari. Mungkin Arjuna sedang ketiduran, kata resepsionis kepada kita. Mari kita cek bersama kamarnya, kata Mawar Hitam dari Surabaya. Kami bertujuh disertai resepsionis memeriksa kamar Arjuna. Resepsionis mengetuk pintunya, namun tak ada jawaban sama sekali. Resepsionis mengulang mengetuk pintu kamar Arjuna sampai 3 kali, namun sama sekali tidak ada jawaban sedikit pun dari Arjuna. Karena Arjuna tidak menjawab, resepsionis pun mengambil sebuah kunci duplikat. Resepsionis membuka kamarnya dengan kunci tersebut. Arjuna tengkurap. Saat pintu itu terbuka, Arjuna tengkurap di tempat tidurnya. Sepertinya Arjuna pingsan. Tangan sebelah kanan menggelatung ke lantai. Di lantainya tercecer bubuk berwarna putih. Seperti sudah direncanakan, keenam mawar hitam pun satu persatu menuju Arjuna. Dan sangat aneh, mereka menggoreskan duri mawar hitam ke leher yang bertato. Goresan yang cukup dalam. Darah merah mengalir perlahan di leher Arjuna. Resepsionis melihat dengan tatapan kosong, dan aku hanya terpaku, terdiam. Mulutku terkunci, tidak bisa berbicara, bahkan kakiku tidak bisa bergerak.
dan tiba-tiba terdengar bunyi sebuah guntur beberapa kali. Bunyi itu menggelegar. Hotel bergetar dan bergoyang dengan cukup kencang hingga membuat aku pingsan. Tiba-tiba saat aku siuman, aku sudah berada di ruangan yang serba putih. Aku melihat ada 2 polisi, ada 1 suster yang berada di dekatku. "Aku di mana?" tanyaku saat itu. "Mbak Gina di rumah sakit," jawab salah satu polisi. "Rumah sakit? Bukankah semalam aku berada di Hotel Mawar Hitam Puncak Pas?" "Ya, ini rumah sakit Puncak Pas," kembali Pak Polisi menegaskannya. Aku pun terdiam dan mencoba mengingat kejadian sebelumnya. "Apakah Mbak Gina sudah merasa baikan?" Pak Polisi menanyakan keadaanku. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku ingin segera tahu apa yang sebenarnya terjadi. Diingatanku masih terlukis dengan jelas. Di Hotel Mawar Hitam Puncak Pas, aku bertemu dengan Mawar Hitam, berfoto bersama. Kemudian sampai ke-6, Mawar Hitam menggoreskan duri Mawar Hitam di leher Arjuna. "Suster, suster, apakah boleh saya bertanya kepada Mbak Gina?" tanya Pak Polisi kepada suster. Suster hanya menganggukkan kepalanya. "Begini, Mbak Gina, kami menemukan Mbak Gina dan Arjuna di pekuburan Puncak Pas. Pas Mbak Gina pingsan sambil memegang mawar hitam. Sedangkan Arjuna sudah tidak bernyawa lagi. Pada bagian lehernya berkucing darah yang sangat banyak." "Pekuburan?" Aku kaget menanya. "Ya, betul. Coba Mbak Gina ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," tanya Pak Polisi kembali kepadaku. Aku pun menceritakan semua kejadian yang aku ingat itu kepada Pak Polisi. Aku ceritakan apa yang aku alami sejak menerima undangan dari Arjuna. Beli bunga mawar hitam, berangkat dari Jakarta sampai di Hotel Mawar Hitam. Bertemu dengan 6 mawar hitam. Foto bersama hingga ke-6 mawar hitam menggoreskan duri mawar hitam di leher Arjuna. Bahkan suasana hotel saat itu juga aku ceritakan. "Mbak Gina, coba perlihatkan kepada saya undangan dari Arjuna." "Ini Pak Polisi." Aku memperlihatkan undangannya. "Baik, terima kasih. Coba perlihatkan 6 teman Mbak Gina sewaktu di Hotel Mawar Hitam Puncak Pas." Aku cari foto yang diminta Pak Polisi. Paling tidak ada 7 fotoku saat itu. Satu foto diantaranya kami berfoto bertuju bersama-sama, dan 6 foto lainnya hanya berduaan bersama mawar hitam dari Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Malang. Aku scroll untuk mencari foto-foto tersebut ke atas dan ke bawah. Hingga beberapa kali aku scroll galeri ke atas dan ke bawah. Namun tidak kutemukan satupun fotonya. Tidak ada. Yang terlihat hanya fotoku sendiri sebanyak 7 kali. Sudah ketemu Mbak Gina?" tanya Pak Polisi. "Pak Polisi, kok nggak ada ya? Tadi malam jelas aku foto bersama," jawabku. "Yang ada hanya foto saya sendiri. Sungguh aneh." "Baik Mbak Gina, untuk sementara HP Mbak Gina saya pinjam. Besok pagi kita bersama ke Hotel Mawar Hitam, Puncak Pas, dan pekuburan. Esoknya, namun sedikit agak siang, kita bersama-sama menuju Hotel Mawar Hitam Puncak Pas dan di sebuah pekuburan Puncak Pas. Lokasinya aku hafal betul.
dengan berpatokan jembatan di tengah jalan Puncak Pas. Namun hotel yang aku cari sungguh tidak ada. Tempat yang menurutku hotel ternyata pohon beringin yang sebagian dahangnya sudah roboh. Di sebelahnya ada sebuah pekuburan. "Mana Mbak hotelnya, Mbak Gina?" tanya Pak Polisi. "Rasanya di situ, Pak," jawabku sambil menunjuk pohon beringin yang dahangnya roboh. Pak Polisi melihat pohon beringin yang aku tunjuk. Mereka saling berpandangan. Di pekuburan, Pak Polisi menerangkan bahwa aku dan Arjuna berada di atas makam seseorang. Persis di sebelahnya, aku lihat ada 6 makam yang bentuk kayu nisannya relatif sama. Aku dekati, aku baca tulisan. Jantungku berdebar kencang. Tulis Mawar Hitam Bogor, Mawar Hitam Bandung, Mawar Hitam Surabaya, Mawar Hitam Semarang, Mawar Hitam Yogyakarta, dan Mawar Hitam Malang. Tidak ada tulisan lainnya di sebelahnya. Terdapat 2 galian kubur yang sudah dipersiapkan. Kayu nisan tergeletak di sebelahnya dengan tulisan Mawar Hitam Jakarta dan Arjuna. Mataku berkunang-kunang, bumi berputar. Kembali aku tidak sadarkan diri waktu itu. Masyarakat di sekitar Puncak Pas pun ramai-ramai pergi ke pekuburan Puncak Pas sambil membawa sebuah surat kabar lokal Puncak Pas Pos. Pada halaman depan tertulis dengan huruf besar, "Gina, Mawar Hitam, Jakarta, diduga sebagai pembunuh Arjuna." Sepertinya polisi bimbang dalam mengungkap kasusnya. Makam 6 mawar hitam di pekuburan Puncak Pas adalah nyata. Demikian pula setelah dilakukan pengecekan di Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Malang. Dan benar saja mawar hitam merupakan primadonanya di kotanya masing-masing. Motif dan kematian Arjuna tidak terjawab. Satu-satunya saksi kunci adalah Gina. Namun keterangan Gina tidak bisa dijadikan bukti karena Gina dianggap sakit jiwa stadium 3. Gina tidak bisa dikenakan pasal pembunuhan. Polisi juga belum bisa menguak misteri kematian 6 kuburan mawar hitam dan misteri matinya Arjuna. Kasus pun ditutup. Selang 3 bulan lebih 10 hari, Gina berada di rumah sakit jiwa. Bayangan kejadian malam minggu di Hotel Mawar Hitam Puncak Pas masih membekas di pikirannya. Sangat nyata, 6 mawar hitam membunuh Arjuna dengan duri mawar hitam yang beracun. "Suster, apakah saya gila?" tanya Gina kepada suster. "Tidak sayang. Gina, sebentar lagi kamu melahirkan. Siapa nama bayinya? Siapa nama bayinya?" tanya suster itu. Aku pun hanya menjawab Mawar Hitam. Malam itu hujan deras disertai guntur yang menggelegar dan kilat yang menyambar. Sekitar pukul 2.13 pagi, terdengar suara tangisan bayi. Gina berhasil melahirkan bayinya. Antara sadar dan tidak sadar, Gina melihat Arjuna mengambil bayinya. Berjalan menjauh, suara tangisan bayi semakin menjauh mengikuti irama kaki Arjuna. Di mejanya tergeletak bunga mawar hitam. Sejak itu, Gina berubah menjadi benar-benar gila. Gila yang sempurna. Dari mulutnya hanya keluar kata mawar hitam dan Arjuna. Cerita pun selesai. Cerpen karangan Bambang Winarto. Oke, hanya itu aja cerita kali ini.
Jadi buat kalian yang suka dengan cerita ini bisa bantu like, comment, share, and subscribe agar channel kami terus aktif dan kami terus semangat untuk membuat konten. Segini saja video kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.